Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan uji beda menggunakan uji T, yaitu t-test. Nah, di website Stata yang tadi saya tampilkan di video sebelumnya, yaitu di stats.idre.ucla.edu. Di sana ada materi tentang t-test. Nah, kita pengen tahu ya, t-test itu apa sih dan gunanya apa? Yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwa t-test komen di Stata adalah komen untuk melakukan uji T. Ya, baik uji T untuk satu sampel, dua sampel maupun sampel yang berpasangan atau paired observations. Jadi single sample t-test nih tujuannya adalah membandingkan nilai rata-rata dari sampel terhadap suatu nilai tertentu yang kita tentukan ya. Nanti kita akan belajar seperti apa maksudnya. Kemudian ada independent sample t-test, yaitu membandingkan perbedaan dua grup yang saling independen. Ya, biasanya kita ingin membuktikan apakah perbedaan dua nilai rata-rata dari dua grup itu sama dengan 0 atau tidak. Oke. Dan yang ketiga ada dependent sample atau paired t-test, yaitu membandingkan perbedaan rata-rata dari dua variabel yang diukur menggunakan observasi yang sama. Atau biasanya kalau sebagai contoh ya, dependent sample ini adalah apakah ada perbedaan misalnya suhu badan setelah dan sebelum divaksinasi. Itu yang dependent. Jadi sampelnya sama ya, grup sampelnya sama, orang yang sama. Kemudian kita ingin melihat apakah ada perbedaan satu parameter tertentu sebelum dan sesudah suatu treatment. Ya, itulah kenapa disebut sebagai dependent sample, karena sampelnya saling terkait. Artinya ini sampel yang sama, orang yang sama, perusahaan yang sama, daerah yang sama, hanya perlakuannya sebelum dan sesudah. Sedangkan yang independen artinya sampelnya ini benar-benar beda. Yang satu cowok, yang satu cewek. Yang satu mahasiswa jurusan A, yang lainnya mahasiswa jurusan B, dan seterusnya. Jadi sampelnya independen, tidak saling terkait. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Kita bisa menggunakan data ini ya, tinggal di copy, kemudian kita masukkan ke Stata seperti ini. Ya, kita punya dataset yang sudah terupload di Stata. Kita pastikan ketika kalian akan melakukan copy and paste di Stata untuk komen ini di website, kalian sudah terhubung dengan internet. Jadi data ini harus di-download atau di-upload menggunakan koneksi internet. Nah, misal kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai nilai menulis di sampel kita yang jumlah observasinya ada 200 siswa ini itu sama dengan 50 atau tidak. Jadi kita menduga bahwa nilai rata-rata untuk kemampuan menulis adalah 50. Jadi ini yang dimaksud di keterangan ini adalah membandingkan nilai min suatu sampel terhadap suatu nilai tertentu yang kita berikan, which you supply. Jadi nilai yang kita berikan adalah 50 di sini contohnya. Jadi kita ingin mencoba menguji atau membuktikan secara statistik apa benar dugaan kita kalau nilai rata-rata untuk skor menulis adalah 50. So kita tulis t-test, kemudian kita klik variabelnya yang akan kita nilai atau kita cek menggunakan uji T. Double sama dengan seperti ini. Kemudian kita duga nilai rata-ratanya misalnya 50. Kemudian kita enter. Nah, disinilah kita akan mengartikan atau menerjemahkan. Jadi kita punya hipotesis 0 atau dugaan awal bahwa nilai rata-rata untuk skor menulis adalah 50. Ya, dan kita tidak tahu apakah skornya itu lebih dari 50 atau kurang dari 50. Kita nggak tahu arahnya ya, lebih kurang atau lebih daripada 50. Sehingga kita bisa menggunakan HA atau hipotesis alternatifnya adalah bahwa nilai rata-ratanya untuk skor menulis atau write adalah tidak sama dengan 50. Ya, kemudian kita lihat p-value-nya sebesar 0,0001
Yang artinya ini lebih kecil daripada nilai p-value-nya yang sebesar 0,05. Jadi p-value-nya 0,01 ini kurang dari nilai alfanya. Nah, ketika kita memiliki kriteria seperti ini, maka kita bisa menolak atau reject H0 seperti ini. Artinya dugaan kita bahwa nilai rata-rata menulis atau write itu bernilai 50 tidak bisa diterima atau tidak terbukti secara statistik. Karena ternyata nilai rata-rata skor menulisnya tidak sama dengan 50. Terus berapa kalau tidak lebih dari 50? Tidak sama dengan 50, ya kita bisa melihat di sini ya nilai rata-ratanya 52,755. Jadi lebih dari 50. Sehingga yang bisa terbukti adalah min-nya di sini ya. Tuh, ya nilainya signifikan bahwa nilai rata-ratanya adalah lebih dari 50. Nah, bagaimana kalau kita ubah? Ya, kita sudah tahu sekarang nilainya 52,775. So, kita akan ubah t-testnya sama dengan 52,775 misalnya. Kita enter. Nah, dugaan awal kita adalah nilai min-nya 52,775 dan yang terbukti adalah memang benar secara statistik. Terbukti bahwa kita tidak bisa menolak H0 atau fail to reject H0. Ya, karena apa? Karena hipotesis alternatifnya memiliki nilai p-value yang lebih dari nilai alfanya yang sebesar 0,05. Ini 1,0. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita gagal menolak H0. Jadi secara statistik kita bisa menerima bahwa nilai rata-rata untuk skor menulis adalah 52,775. Itu contoh dari single sample atau one sample t-test. Jadi kita ingin menduga apakah nilai rata-rata dari suatu parameter bernilai tertentu. Nah, summary statistiknya kalian bisa baca sendiri nanti ya. Kemudian kita akan melihat yang namanya paired t-test. Paired t-test. Ya. Jadi kita sebut juga dependent t-test. Kita ketahui bahwa di sampel kita, di data kita ada 200 orang mahasiswa atau siswa yang berbeda. Ini 200 orang yang beda. Ya, kita akan menguji apakah nilai dari skor menulis dengan membaca itu sama. Ya, untuk setiap sampel yang kita miliki. Jadi sampelnya sama nih, orang yang sama. Cuman kita uji apakah ada perbedaan antara skor menulis dan skor membacanya ya. Kita tinggal ketikkan di test write double sama dengan read. Ingat, kalau p-value-nya di sini lebih dari nilai alfanya, maka kita tidak bisa menolak H0. Dan ini terbukti ya, nilainya 0,3868, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak hipotesis bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atau secara statistik ada perbedaan antara skor membaca dengan skor menulis. Jadi relatif sama ya kemampuan membaca dan menulis untuk 200 mahasiswa ini. Ini adalah contoh dependent sample t-test atau t-test yang saling bergantung, sampelnya yang saling bergantung karena orangnya sama. Nah, kalau orangnya beda gimana Pak? Contohnya apa? Contohnya adalah kita ingin melihat apakah ada perbedaan skor matematika untuk siswa yang berjenis kelamin perempuan dan skor matematika untuk siswa yang berjenis kelamin laki-laki.
Ya, skornya adalah math, so kita akan t-test math, koma, ini optionsnya by female, ya, jenis kelamin ya, ditunjukkan di variabel female. Kalau nilai female-nya 1 berarti perempuan, kalau nilai female-nya 0 berarti laki-laki. Nah, di sini sudah kelihatan informasinya. Untuk kelompok siswa ada 91 observasi dan nilai rata-ratanya untuk mata pelajaran matematika adalah 52,94. Untuk female-nya ada 109 orang. Nilai rata-ratanya mereka adalah 52,39. Sehingga kalau dikombinasikan nilai rata-ratanya dari 200 orang mahasiswa tersebut untuk mata pelajaran matematika adalah 52,64. Ya, jadi diff di sini ada difference, perbedaan. Apa itu? Dari mana skor difference? Ada skor mean untuk male-nya ini dikurangi dengan skor mean untuk female-nya yang ini. Jadi ini dikurangi ini. Kalau kita tidak percaya kita buktikan saja. Ya, ini dikurangi ini. Ya, 0,5505 sama ya. Tuh. Nah, kemudian kita punya hipotesis 0. Kalau difference-nya adalah sama dengan 0, artinya nilai mean untuk male itu sama dengan nilai mean untuk female. Jadi kalau ini 52, ini 52, maka kan difference-nya 0 ya, artinya tidak ada perbedaan. Nah, ini adalah hipotesis 0 kita. Hipotesis alternatifnya adalah bahwa perbedaannya tidak sama dengan 0 tanpa kita tahu apakah mana yang lebih gede ya, mana yang lebih tinggi nilai min-nya. Kriterianya juga tetap sama dengan t-test yang sebelumnya. Kita lihat p-value untuk HA-nya. Di sini nilainya ternyata lebih besar daripada nilai alfanya yang sebesar 0,05. Artinya kita tidak bisa menolak secara statistik hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada bedanya nilai rata-rata matematika untuk siswa cewek dengan siswa yang cowok. So kita bisa simpulkan bahwa relatif secara statistik ya, nilai matematika siswa dan siswi itu sama. Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, demikian cara melakukan uji T ya, baik itu untuk one sample, dependent maupun independent sample. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.